Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya buat Bapak dan beserta jajaran dari Kapolda yang telah cepat tangkap yang berhasil menangani kasus ini, kasus berupa pengancaman kepada saya. Dan ya pada akhirnya seperti yang kalian tahu bahwa proses restoratif justice telah berjalan, di mana saya dan tersangka telah sepakat untuk melakukan perdamaian ya. Ketika saya sebelumnya difitnah, dihujat, atau si pelaku membuat atau mengunggah konten-konten yang sifatnya jauh dari fakta yang terjadi, itu saya jujur marah. Tapi saya kesal, tapi keluarga menenangkan saya. Tapi ketika si tersangka melakukan pengancaman, bukan cuma saya yang terancam, tapi keluarga saya pun ikut terancam. Maka dari itu timbul inisiatif dari saya untuk melakukan pelaporan ya. Namun pada akhirnya setelah bertemu dengan pelaku juga meminta maaf kepada saya. Hati nurani saya berkata bahwa saya juga manusia biasa, saya juga punya kesalahan, dan kapasitas saya sebagai manusia adalah untuk saling memaafkan kepada sesama. Namun kedepannya mudah-mudahan saya harap dengan maaf yang saya kasih tidak menjadikan ini membuat orang lain melakukan hal yang sama gitu. Karena pada dasarnya saya juga punya batas sabar, dan intinya kedepannya mudah-mudahan semua orang, tidak hanya saya, juga pelaku, bisa belajar untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menjaga lisannya, menjaga tutur katanya gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih ya buat Bapak dan Polda Metro Jaya pastinya ya, sukses selalu. Biar untuk ancamannya seperti apa lah? Iya, ini prosesnya sebenarnya kurang lebih begini. Ketika si pelapor sempat membuat unggahan-unggahan yang berisi statement-statement palsu tentang saya, lalu saya membuat story di akun sosial media saya yang menampilkan wajah si pelaku. Saat itu ternyata respon pelaku adalah justru melakukan pengancaman kepada saya, mengancam saya dengan mengatakan ingin menggariskan leher pada saya saat itu. Lalu seketika setelah berkoordinasi dengan pengacara saya, akhirnya ada inisiatif untuk melakukan pelaporan karena merasa itu sudah di luar batas. Dan akhirnya kita membuat laporan ya Bang ya, dan alhamdulillah semua telah selesai, telah beres. Pelaku juga sudah minta maaf, dan saya rasa cukuplah untuk bisa memberikan pelajaran sama-sama untuk kita semua ya. Yang membuat saya terenyuh adalah ketika saya melihat bahwa dia juga sosok ayah, sama seperti saya, seorang ayah yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak istrinya. Dan ketika melihat penyesalan dalam dirinya, ya mudah-mudahan kita harap itu tulus ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi pembelajaran yang penting buat dia juga, buat saya juga gitu untuk kedepannya. Ya, dan satu lagi, saya tidak pernah saya selalu diajarkan oleh orang tua saya untuk tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Jadi untuk pentingnya saling memaafkan, tapi perlu diingat bahwa jangan memanfaatkan atau menyalahgunakan keibuan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu paling yang ingin saya sampaikan. Bilar, tadi saat ketemu pelaku ngomong apa Bilar? Oh, kalau untuk motif itu mungkin nanti bisa disampaikan oleh pengacara saya atau penyidik ya. Bilar, saat pelaku Iya, ini awam saya. Yang pasti saat kita melakukan restoratif justice itu kan sudah ada syarat-syarat tertentu dan ketentuan yang ditandatangani oleh pelaku. Ya mudah-mudahan pasti si pelaku akan komit lah dengan janji yang sudah kita tulis, kita lihat seperti ya. Bilar, tadi ketemu pelaku atau yang bicarakan apa Bilar? Bilar, tadi responnya gimana Mungkin Pak? bisa dijelaskan oleh pengacara saya.
Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi memang proses dari mekanisme restoratif justice ini dapat saya jelaskan memang ditempuh dari baik terlapor maupun pelapor, di mana tujuannya untuk dilakukannya upaya perdamaian seperti itu. Kurang lebih seperti itu jadi saya jelaskan. Tapi ada perjanjian apa? Maksudnya ada perjanjian yang antara Baik, Bang Rizal. sebenarnya kalau untuk terkait dengan ini perjanjian itu tidak ada spesifik perjanjian yang seperti apa ya, cuma memang pernyataan sih, sifatnya pernyataan bahwa terlapor tidak akan melakukan hal yang sama lagi, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah itu nanti dari teman-teman penyidik yang akan menyampaikan siang ini. Bang Rizal tadi bertemu pelaku di mana Bang Rizal? Tadi bertemu pelaku Ngobrol, ada ngobrol. Responnya pelaku gimana tadi? Ada mungkin ada Itu nanti biar disampaikan versinya lewat si terlapor nanti mungkin Pak ya. Gitu. Ya baru satu orang aja, semoga tidak ada lagi ya ke depan yang begini-gini ya. Gitu. Baik rekan-rekan, begini, kami ingin menyampaikan ini adalah pada proses terkait dengan suatu perbuatan melawan hukum, tindak pidananya adalah Undang-Undang ITE ya. Maka itu kami juga Polda Metro menghimbau agar bijak menggunakan media sosial, saring dulu sebelum share ya. Tentunya ini menjadi pembelajaran dan edukasi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media selaku perannya di situ, ada edukasi, memberi informasi dan juga bahkan melakukan kontrol sosial ya. Sekali lagi ini sudah dilakukan proses dan apa yang ditempuh ini kita hargai dan ini menjadi pembelajaran bagi kita seluruhnya ya. Itu dulu rekan-rekan. Nanti dari pihak tersangka dan kami juga sudah mengucapkan apresiasi kepada Mas Bilar, Rizky Bilar sudah memberikan terobosan restoratif justice. Ini adalah masing-masing kedua belah pihak menjadikan suatu kepastian hukum, suatu rasa keadilan di kedua belah pihak. Maka tentu ini kita hargai apa yang menjadi keputusan Mas Rizky Bilar ya, dengan kuasa hukumnya dan juga dengan pelaku. Saya rasa itu dulu rekan-rekan yang bisa disampaikan ya. Sekarang kali ini Bilar sangat pendek. Ya, habis ini nanti tersangkanya ya. Oke, terima kasih. Cukup rekan-rekan. Terima kasih ya.